tanya kok, ada pertanyaan. Jadi kayak ini kan EU kan saya nentuin biasnya itu kan dari ini kan dia oke, kena gini ginian, habis itu dua candle bullish, habis itu di break sama dua candle bearish juga, meskipun dia nggak full tiga gini, tapi saya pengen tahu apa di balik ini kan. Terus saya cek di weekly, ternyata di weekly itu kan oh ya ada BC, terus di break sama ini kan volume sama sama CB juga lah ya. Terus habis itu jadi BPR kan kok, balance price range. Habis itu minggu lalu dia kan bentuknya kan kayak gini kan. Nah apa ini kan sudah 3 candle pattern kan, dia bikin swing high. Terus saya lihat dia juga berasalnya dari BPR ini. Oh ini potensi, jadi pikir saya bearish rejection block. Terus saya cek bearish rejection block ini bikin apa, ternyata BPR ini dia itu bikin ini BC di break jadi CB. Terus ternyata dia juga masuk juga ada bearish order block. Ya udah kok, berarti saya mau ngeselnya di daerah-daerah sini lah. Bisa dibilang ini draw on liquidity kalau secara higher time frame, tapi kalau kita kalau buat day trade kita draw on liquidity sini. Tapi kalau buat yang agak panjangan ya udah sell sini, lempar sini kan, distribusi sini, buang sini. Udah kan kok. Terus habis itu saya cek, nah ternyata di ini tadi di bearish order block. Nah ternyata juga ini bisa aja potensi dia reclaim FVG di sini kan kok, pikir saya gitu. Jadi dia makan semua ini internal range liquidity sampai ke sini. Nah stop loss paling aman kayak kata kuku kan nggak masuk akal kalau stop loss ditaruh di dalamnya CB kan. Karena ini kita ngomongnya konteksnya higher time frame, jadi saya taruh di sini lah, ibarat paling aman. Udah, nah saya kan mau ngebuy dulu kan ke sana kan. Nah terus sekarang kita cek buat naratifnya yang buy kan buat ke sana. Nah itu kan si Asia kan dia sempet turun, nge-touch BC, terus dia break ke atas kan, bagus kan, rapi banget. Nah closing candle, nah ini kan tadi kan sempet dia bikin turun kan waktu pas London jam 2 lah, jam 2 nya London, saya pakai UTC-4 jam London. Nah dia sempat bikin turun. Nah terus saya cek kan oke nih di H1 ada apa. Oh ternyata setelah price sentuh BC, setelah itu dia break ke atas, penurunan ini dia bikin apa, dia bikin BPR loh di H1, ada bikin volume imbalance, habis itu sama ada BC. Oke, ya udah saya rencana cari buy di sini kan Terus setelah itu saya cek. Nah, ini kan meskipun ya benar. Jadi saya mau cari buy. Nah, tapi sebelum ngebuy itu waktu pas jam-jam 2 itu saya tetap ada kayak khawatir-khawatir kan Soalnya soalnya kenapa? Nah, ini kan dia kan ada CB juga kan Takutnya kalau di lower time frame saya langsung sikat MSS buy, bisa aja dia cuma inducement kan inducement, ngambil liquidity, ketahan di CB 15 menitan, padahal di lower time frame MSS buy, setelah itu dia lanjut distribusi ke bawah. Makanya itu saya tunggu sampai ini ngetap. Tapi setelah saya tunggu ngetap nah ternyata dia sempat naik nih. Oke, bagus. Saya pikir ya udah saya entry nanti di inversion aja, nextnya ngebuy. Ternyata dia naik tinggi Nah pertanyaan saya tuh gini ini sebenarnya bisa saya capitalize dengan caranya yang kayak ya apalah yang koko lebih paham. Oh harusnya gini Josel, kamu bisa masuk gini gini gini, atau memang kayak ya udah harus ya kayak kita fair, kalau ini memang saya nggak dapet gitu, market nggak ngasih saya. Nah itu yang mana gitu aja sih. Terus saya juga open buat koreksi-koreksiannya koko yang lain gitu sih thank you Kohan.